Hari ini Selasa 3 Desember 2025. Sepekan pasca terjadinya banjir di Aceh, termasuk juga di Kabupaten Aceh Besar, dan hari ini kita berada di kawasan Alam Sayed, Lampenurut, Kecamatan Darul Imara, Kabupaten Aceh Besar. Salah satu imbas atau dampak dari bencana banjir ini adalah terjadinya panic buying atau kepanikan dalam membeli bahan bakar di sejumlah SPBU. Dan hari ini Bapak Bupati Aceh Besar, Bapak Syekh Muharram Idris, didampingi Kapolres Aceh Besar, KBP Joko, meninjau, memantau sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Dimulai dari lokasi ini, di SPBU Alam Sayed. Dapat kita lihat di sana antrian panjang masyarakat. Bapak Bupati langsung masuki ruangan manajemen dari SPBU Alam Sayed ini. Kita melihat sejenak keramaian di luar, antrian panjang kendaraan mengantri BBM, baik roda 2 dan roda 4. Bapak Bupati didampingi Bapak Kapolres Aceh Besar bersama pihak manajemen dari SPBU Alam Sayed ini dan sejumlah kepala OPD juga hadir. Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir, puncaknya dalam 3 hari terakhir ini, terjadi antrean di SPBU seluruh Aceh, termasuk di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Besar masih termasuk daerah yang dilanda bencana banjir, walaupun tidak separah di kabupaten lainnya yang terdampak seperti Aceh Timur, Pidi Jaya, Birun, juga di wilayah tengah. Namun masyarakat terdampak panic buying membeli bahan bakar minyak, sehingga seluruh SPBU terjadi antrian panjang kendaraan hingga mencapai 5 km. Juga terjadi beberapa kericuhan kecil, debat antara pengendara terkait antrian. Dan hari ini kita pantau Bapak Bupati Aceh Besar Muharram Idris melihat langsung kondisi di SPBU ini. Ini mau tanya, apa kondisi di lapangan? selain kondisi lapangan, bagaimana ngapainnya ini stok ketersediaan satu hari berapa banyak? Stok alhamdulillah kita ketersediaannya mencukupi, malah lebih. Tapi persoalannya karena konsumennya tuh terlalu tinggi, tinggi. Di hampir
bukan di kita aja, mungkin hampir semua SPBU. Ya. Siapa tersebut kita ketika sampai menyampaikan bahwa ketersediaan stok cukup, berapa sih stoknya? Jadi kita meyakinkan masyarakat bahwa stok ini cukup. Cukupnya berapa? Jumlahnya. Kita untuk permintaan untuk petani pun 24 KL yang terserap 18, 20, malah kelebihan stok daripada yang untuk konsumennya. Walaupun antri seperti pakai ini. jergen. Ya, walaupun pakai jergen. Masih lebih lagi ya. Malah yang kewalahannya orang SPBU-nya menghadapi konsumennya yang terlalu membludak di area SPBU-nya. Mungkin dari kami ya personil kami kan harus kita ekstra mungkin karena dadakan ini ya mungkin kejutan terkejut orang SPBU-nya nggak biasanya nggak seramai seperti ini. Udah 3 hari ini 3 atau 5 kali lipat seperti hari biasanya. Setelah itu, apakah di sini buka 24 jam atau jam berapa tutup? Melayaninya berapa? Dengan situasi kayak begini, sanggupkah melayani 1 kali 24 jam? Ini karena personilnya terbatas, masih dari pagi setengah 7 sampai jam 11 atau setengah 12 paling telat. Setengah 12 malam. Bisa tidak ditingkatkan lagi sampai 1 kali 24 jam? Bisa disampaikan nanti ini akan informasi ini akan disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu tidak panik, tidak was-wasan, tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada bahwa SPB akan melayani selama 1 kali 24 jam. Nah itu saja. Ini nanti dari pihak SPBU-nya kami harus koordinasi lagi ke atasan atau ke ownernya. Apakah kita tambahkan personilnya dengan situasi seperti ini atau masih tetap? Nanti mungkin butuh waktu untuk kami komunikasi dulu. Berapa lama, berapa jam, berapa menit, apa bisa ditembus sekarang? Nah, sekarang kita jelas-jelas saja sehingga masyarakat kita jelas. Sama kan kita kalau suplai PLN-nya cukup, kemungkinan kita bisa buka 24 jam. Tapi kan karena kemarin kan 3 hari nggak ada PLN, biasanya kita kewalahan. Kalau di PLN ya Pak, kalau PLN support 24 jam mungkin bisa kita. Jadi kan ada beberapa kendala kan, selain itu kan kelistrikannya juga menjadi Dari malam kalau kita masih tahu rencana udah buka lagi. Ya, untuk awal Bapak Kapolres mempertanyakan apakah mungkin SPBU ini beroperasi melayani selama 24 jam. Selama 1 kali 24 jam, rupanya nggak siap. Kan orang kecewa. Lagi itu maksud saya. Enggak, kalau untuk masa emergensi ini saja, Selama ini dalam tanggap darurat ini saja sampai tanggal 11 ya 11. Siap izin Pak, mungkin terkendala teman-teman SPB itu sebenarnya dari PLN ya Pak, benar Pak. Karena kita saat ini operasional bergantung sekali dengan genset Pak, di mana kebutuhan genset ini sebagai pilar utama kita. Genset ini tidak bisa beroperasional secara terus-menerus Pak. Ini bisa nanti takutnya drop, rusak, itu menjadi malah SPBU tidak bisa melayani. Tapi kami semaksimal mungkin menambah jam operasional Pak, seperti yang dibilang tadi, sampai jam 12 malam pun mereka udah operasional, namun tidak lagi ada antrian atau tidak ada lagi konsumen Pak. Jadi sifatnya kita tetap standby ya, seperti itu Pak. Nanti kita garis bawah nih jam 7, jam 12. Ya, menambah jam operasional Pak. Ya. Nanti kita sampaikan demikian jam 7 sampai jam 12. Siap. Dan semua SPBU demikian. Siap Pak, siap. Jadi supaya masyarakat tidak panik dan juga ya nanti kalau jam 7 sampai jam 12 ketika support listrik kurang maksimal. Tetapi kalau maksimal support listriknya harus 1 kali 24 jam. Siap Pak, kalau PLN sudah bisa hidup Pak, kita pastikan semua SPBU bisa melayani Pak. Gitu. Jadi kita membuat statement nanti. Kalau dari pihak SPBU, saya minta bisa nggak buat spanduk? Bisa Pak. Buat spanduk bahwa ketersediaan stok BBM yang ada di SPBU ini. Kembali kita pantau di luar antrian kendaraan ini. Juga ada ibu-ibu
memberitahukan melalui BPN itu bahwa aman. Saya tanya juga tadi beberapa masyarakat tadi saya ngobrol di situ, memang hanya sebagian saja yang bingung tidak bisa jawab. Tapi lebihnya saya biasa 2 kali seminggu isi kereta saya. Jadi hari ini biasa aja Pak. Gitu. Mudah-mudahan rata-rata kalau ada pemberitahuan itu mudah-mudahan nanti yang lain juga akan begitu. Gitu Pak. Oke, siap itu. Udah konsider. Ini kita ya. Alhamdulillah hari ini kami bersama Forkopimda Aceh Besar dan juga dari pihak Pertamina kami mencoba mengunjungi SPBU yang ada di Aceh Besar karena beberapa hari ini kami melihat panjangnya antrian. Jadi apakah itu mobil ataupun Honda atau motor ya. Jadi ini sudah meresahkan juga. Jadi kami panggil Pertamina, kami tanya, ternyata Pertamina masih cukup minyak untuk layanan masyarakat Aceh Besar, Banda Aceh masih cukup dan bahkan sudah ditambah lagi kuotanya. Jadi kenapa hari ini bisa antri panjang? Apakah ini kepanikan? Jadi kita berharap supaya masyarakat itu lebih tertib dan tidak perlu mengantri panjang. Karena kami tadi sudah minta juga kepada Pertamina untuk menginstruksikan kepada SPBU yang ada di Aceh Besar untuk melayani masyarakat dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Ya, jadi secara laporan Pertamina tidak kosong. Itu stok masih aman. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Setelah selesai tadi pertemuan Bapak Bupati dan Bapak Kapolres dengan manajemen dari SPBU ini, selanjutnya akan sejenak meninjau antrian masyarakat, bukan hanya kendaraan namun sejumlah jerigen juga. Urung panik, ipikin dia tengok mana le. Minyak saya perlu periksa Pertamina. Periksa. Minyak saya bukan cipar jangan lo nak minyak. Jalur belum nak minyak. Pak, jalur belum nak minyak. Kita mana yang nak minyak? Halo. Tadi kalau nak minyak. Siapa? Sama ini ada minyak? Ada Pak. Tadi nggak ada. Silakan nanti kita cek. Nah. Jalur belum nak minyak sini. Nanti kita akan Iya ni kalau nak minyak. Ya. Dah cek. Kamu kita lagi apa? Sayang. Ini kayaknya dengar berita, itu sebab ni. Tapi Pertamina menyatakan cukup. Pak? Belakang Pak. Yang SPBU. Yang SPBU. Dia dari SPBU Pak. Yang diajaklah. Mereka tuan rumah. Banyak. Titik kosongnya. Itu kosong. Anu kosong. Ya. Berbongkar. Kalau bisa, usahakan bongkarnya itu pagi, sebelum subuh. Siapa Pak? Sebelum subuh isi terus. Siap. Pagi sudah ada. Ya. Untuk menghindari yang demikian. Mungkin memang butuh HP ya. Tapi insya Allah penjelasan daripada Pertamina minyak cukup, tidak ada kurang, bahkan ada penambahan. Cuma mungkin distribusi mentah-mentah dan mudah-mudahan lancar dan berharap kepada masyarakat tidak perlu mengantri panjang dan kita minta supaya mereka buka dari jam 7 sampai jam 12 malam. Mudah-mudahan ke masyarakat aman. Oke. Kenapa jajal tak? Antri. Karena hanya menyuruh jalan Pak. Jalan. Biasa bawa jalan. Biasa bawa jalan. Mungkin lagi kan kaki kan. Kami dia berjalan hanya Pak. Jadi walahan. Ibu ini nang bergabai Bapak Bupati tang. Ya, rinang tiro. Ibu. Pak jalan nak pergi mah. Paknya mana? Pak Pertasop nah. Pertasop. Di kampung. Mana barang? Pertasop. Ada Pak. Di Uro berunggu itu.
Tiga. Tinggal lah. Tinggal lah. Baru agak balik betul ya, betul dah. Kamu ke bagian habis ni pak? Kan bagai habis pak. Nak le betul baru dicuci. Sebab minyak anti. Itu apa terang lah. Nyala minyak dalam. Buatnya biaya, maka jadilah begini. Oh ya, betul. Jadi bu kan? Persiapan. Ya persiapan. Jadi bu, kamu kalau periksa Pertamina kan, kalau periksa awaknya ternyata minyak tidak kurang. Minyak cukup. Bapak, ini saya sedikit jangan kaki. Minyak tidak kurang, minyak cukup. Cuman masyarakat merasa panik, takut besok nggak ada lagi. Kamu kalau periksa dengan Pertamina, insyaAllah safe. Nah, Mbak ya. Jadi dan memohon kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik dan SPBU akan buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. InsyaAllah. Dan kita akan pastikan semua SPBU itu ada minyak. Apa? Bapak, boleh saya kasih sedikit? Ini kalau bisa dinomarkan kembali SPBU, jangan sampai ada antrian lagi. Karena Ini sedang kita upayakan. apakah ini ada provokasi di pihak-pihak anggota dewan memprovokasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat berbondong-bondong menyembuh SPBU. Itu yang saya katakan, jangan sampai ada begini lagi ke depan. Kalau bisa dalam minggu ini tidak ada begini lagi. Itu yang depan. Jadi Pak kan? Jadi Pak, menurut hasil periksa kamu Pertamina, minyak Pertamina tidak kurang. Dan bahkan ada penambahan. Cuman urutnya masyarakat mungkin panik, takut sehingga Karena mana minyak. kepanikan itu mungkin ada provokasi. Provokasi kan, dan pihak-pihak. itulah, anggota dewan. Ya. Takutnya mungkin ada orang yang ingin menimbun. Ya, yang menimbulkan kemusuhan di dalam masyarakat. Ya gitu. Ya, Pak. Ya, makasih banyak Bapak. Ya, Pak. Anak mau bu. Ada yang mau foto. Saya lagi. Oh benar. Jadi boleh doa pilih ni. Keren ah. Okey. Jadi guys, saya jelaskan dulu. Jadi Beijing kan sebenarnya anak kurung. Hanya normal di Aceh Besar, Banda Aceh itu normal. Cuman anak kon pakor ramai antri, mungkin kepanikan mulai dah kuat habis minyak ah. Kamu hanya jadi hanya dawa bang. Ya betul. Tidak ada di Nyan Nur Aceh walaupun antri suum tapi tetap kem-kem lah. Tak payah akhir. Tak payah kem. Aceh ni sabar. Aceh. Le sabar. Le sabar tapi lampuh nak luah le. Lampuh nak luah kan betul. Lampuh ada luah ni. Juga adik-adik ini bersedia berpanas-panasan. Semangat. Setelah di SPBU Lam Sayun, kini Bapak Bupati Aceh Besar bersama Bapak Kapolres meninjau SPBU Anu Galung, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Dan seperti tampak juga antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 juga cukup ramai di SPBU ini. Kondisi kendaraan mati. Ada yang mengambil inisiatif untuk menginap di sini. Kondisi kendaraan semuanya terparkir. Kita akan lihat situasi apa yang ada di sini. Semua kendaraan
tidak dalam kondisi menyala atau hidup. Kerja kena tu. Kenapa? Kenapa yang awak ramai? Ni apa kondisi ya? Pompa je rusak. Pompa rusak. Ya Allah. Rusak. Tapi tetap kiban jawaban urang apakah? Perbaiki. Pompa kondisi lebih miris lagi di sini. Pompa rusak. Kita langsung ikuti Bapak Bupati yang menuju ke ruang manajemen dari SPBU Galung ini. Selain di sana tadi sepeda motor, di sini kendaraan roda 4 dan juga antrian jirigen. Nah, yang dengar-dengar jaga apa? Masya Allah. Mau nggak pak? Bang. Siapa? Siapa? Menteri wilayah ini apa? Pak Mamur. Inilah pusat Mamur Sudan. Siap. Dari itu kamu ini. Dan kita perbaiki bersama. Ini orang antrian minyak tidak ada. Kemudian masyarakat sini lari ke SPBU yang sana tadi. Jadi kita mempertegas juga kepada Pertamina untuk menjawab soalan antrian panjang ini. Kalau bisa pengisian itu dilakukan sebelum subuh. Ya, sebelum subuh pengisian. Jadi pas mulai jam kerja buka galon SPBU dari jam 7 sampai jam 12 ya. Nanti tutupnya jam 12 ya. Nah, kalau minyak masih ada tutup jam 12. Nah, jadi kita berharap ini terus terjadi, terus berjalan supaya masyarakat itu tidak antrian panjang sampai setengah hari. Nah, ya. Karena mereka bisa mencari rezeki tempat lain. Ini kalau antri terus, kapan dia cari rezeki? Ya. Jadi maksudnya ibu nanti ingatkan ke Pertamina-nya. Ya. Mungkin lain. Kalau sementara itu di luar sejumlah petugas terus memperbaiki kondisi saat ini. Yang diberitakan adalah kondisi pompa. Mampu bagi bang. Din kena din. Mari kita dulu ini. pengisi aja cepat. Saya sampai antu aja. Sama ini ya, Oke.
Bali, Bang. Sama nih, siap. Berapa menit Pak? Dari sini kita akan bergerak ke Samahani. Karena kondisi stok kami di Burung Raya aman, cukup untuk bisa sampai mensuplai 5 hari ke depan. Bahkan kita sudah ada kapal mengantri lagi untuk mengisi tangki kami. Jadi kami pastikan dari pihak Pertamina stok BBM di Provinsi Aceh dalam kondisi cukup. Kapal tangki sendiri dan tahun itu gimana sih Bang? Apa setiap seminggu sekali atau seperti apa? Kapal tangki minyak. Baik, kapal kami sandar berdasarkan dengan kebutuhan kami, Pak. Jadi kita lihat jika sudah mendekati 3 hari ke depan bertahan, itu kapal kami sudah bisa masuk lagi seperti itu. Jadi kami pastikan untuk BBM tersedia di Provinsi Aceh, khususnya di Aceh Besar juga tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Kondisi ini biasa saja, isi biasa, tidak perlu berlebihan. Jadi masyarakat bisa menikmati BBM dengan tenang. Kalau kita lihat kan antrian panjangnya salah satunya karena tidak ada alternatif lain pilihan dari masyarakat seperti dulu misalnya ada Pertasio Pertamini. Mungkin untuk memanfaatkan pedagang-pedagang penelitian di Pertamini ini dan Pertamini siapa mungkin? Kalau kita perhatikan ada 4 jalur kendaraan di sini. Habis dulu Bang. Habis. Lek. Kau je mewah nak terus dia. Seperti biasa masih cukup tertib, tenang, bersabar. Pak Dara Roda 2 dan juga Beca sambil menunggu Bapak Bupati Aceh Besar tiba di lokasi. Kakak ini sempat mempersiapkan payung juga. Dah. Emang apalagi cuaca juga cukup terik di sini. Peduli tem betul. Full. Full ini. Full 85. Oke, kita akan langsung menuju ke ruang manajemen. Sana terlihat Bapak Bupati sudah tiba di lokasi. Bupati Aceh Besar Syekh Muhammad Idris sama Bapak Kapolres Aceh Besar AKBP Sujoko melanjutkan peninjauan di SPBU Samahani. Oke, dulu tuh kayak Ya, enggak, biar tamu dulu saya kan nggak apa-apa. nggak boleh. Nhiều rồi, bây giờ mẹ Jujur Pak. Nah, aman. stop. Stok alhamdulillah aman, Pak. Selama ini stok kami malah lebih banyak dari yang sebelum darurat ini. Sebelum ada kondisi kayak gini, Pak. Dulu kami biasanya kadang-kadang 8, 16, sekarang kadang-kadang sampai 24. Kalau stok dari Pertamina nggak ada terkendala. Cuma kadang ini kalau butuh sebentar dalam perjalanan karena konsumennya terlalu banyak. Jadi antrian seperti di 2 SPBU sebelumnya
Manajemen melaporkan bahwa stok BBM di SPBU ini juga mencukupi, bahkan melebihi dari biasanya. Kita ada stok tadi bagi 12 ton, Pak. Jadi bagi 12 ton karena tadi malam masuk jam 12 malam. Jadi aman karena minyaknya kadang-kadang sampai tengah malam masuk. Tali aman, Pak. Siaman. Ini masih ada. Ini dalam perjalanan kemarin sekitar 24 ton. Buka jam. Ya, manajemen tadi menyebutkan bahwa stok di sini juga seperti SPBU lainnya, seperti yang disampaikan oleh Pertamina, bahwa stok cukup, bahkan kalau masa tanggap darurat ini stok lebih banyak dari biasanya. Namun kembali ditemukan panic buying oleh masyarakat di sini. Padahal SPBU ini disampaikan oleh pihak manajemen open atau buka melayani 24 jam sejak pertama kali beroperasi. Pukul 12 siang waktu SPBU Samahani, Kecamatan Raperi. Satu mobil tangki lagi kembali masuk memastikan stok cukup di SPBU ini untuk distribusi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar ini.